Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam penelusuran sejarah agung para kekasih Allah. Hari ini, kita membuka lembaran pertama dari kisah seorang nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran sebagai anugerah besar bagi keluarga Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Ishak alaihissalam, sosok yang kelahirannya didahului oleh mukjizat yang meruntuhkan segala kemustahilan logika manusia. Kisah ini bermula di sebuah pemukiman di tanah Kanan, di mana seorang nabi tua dan istrinya yang setia sedang menanti di ujung usia dengan kesabaran yang tak pernah luntur. Di bawah terik matahari tanah Palestina, di sebuah tenda yang dikenal dengan keramahannya, tinggallah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya, Siti Sarah. Saat itu, rambut mereka telah memutih dan tulang mereka telah melemah. Dalam hitungan manusia, harapan untuk memiliki keturunan dari rahim Sarah telah pupus, mengingat Sarah adalah seorang wanita yang mandul dan usianya telah melewati masa subur, yakni sekitar 90 tahun. Namun, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada doa yang terlupakan. Suatu hari, sebagaimana diceritakan dalam Quran Surah Hud ayat 69, datanglah beberapa tamu asing ke kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Para tamu ini sebenarnya adalah malaikat yang menyerupai pria-pria rupawan. Sebagai sosok yang sangat memuliakan tamu, Nabi Ibrahim alaihissalam bergegas menyiapkan hidangan terbaik tanpa bertanya siapa mereka. Beliau menyuguhkan anak sapi yang gemuk yang dipanggang dengan sangat lezat. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 24-28, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bahwa tangan para tamu tersebut sama sekali tidak menjamah hidangan yang disajikan. Dalam tradisi masa itu, tamu yang tidak mau makan dianggap membawa niat buruk atau permusuhan. Rasa takut pun mulai menyelimuti hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat kegelisahan tersebut, para malaikat itu menenangkan beliau dengan berkata, "Janganlah kamu takut." Mereka kemudian mengungkapkan identitas asli mereka sebagai utusan Allah yang dikirim untuk menghancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Namun sebelum itu, mereka membawa sebuah misi indah bagi Ibrahim. Para malaikat itu berkata, "Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang alim, cerdas dan memiliki ilmu yang dalam." Siti Sarah yang saat itu berdiri di dekat sana sambil mendengarkan percakapan tersebut, sontak tertawa karena merasa heran dan takjub. Bagaimana mungkin di usia sesenja ini mereka akan memiliki anak? Kejadian ini diabadikan secara indah dalam Quran Surah Hud ayat 71 dan 72. Dan istrinya berdiri di sampingnya, lalu dia tersenyum tertawa, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan sesudah Ishak akan lahir Yakub. Istrinya berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sangat tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh." Melihat keheranan Sarah, para malaikat memberikan jawaban yang menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman tentang kekuasaan Allah. Mereka berkata dalam Quran Surah Hud ayat 73, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya, dicurahkan atas kamu, hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." Mendengar hal itu, hati Sarah dan Ibrahim pun tenang. Mereka menyadari bahwa logika biologis manusia tidak berlaku di hadapan kehendak Sang Pencipta. Nama Ishak sendiri dalam bahasa Ibrani memiliki akar kata yang bermakna tertawa, atau tersenyum, merujuk pada tawa bahagia dan takjub Sarah saat menerima kabar tersebut. Kabar gembira ini bukan hanya tentang lahirnya seorang putra, tetapi juga tentang garis keturunan nubuwah kenabian, yang akan terus bersambung hingga ke cucu mereka, yakni Yakub alaihissalam. Inilah hadiah atas kesabaran, ketaatan, dan keteguhan iman Ibrahim alaihissalam dan Sarah di masa tua mereka. Setelah kepergian para malaikat yang membawa kabar gembira tersebut, hari-hari di kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam berubah menjadi masa penantian yang penuh dengan rasa syukur. Mukjizat mulai tampak nyata pada diri Siti Sarah. Wanita yang secara biologis telah dinyatakan mandul dan telah mencapai usia senja itu, kini mengandung seorang putra atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 bulan berlalu, dan janji Allah pun tunai.
Di tanah Kanan, lahirlah seorang bayi laki-laki yang wajahnya memancarkan ketenangan. Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu diperkirakan telah menginjak usia 100 tahun, sementara Siti Sarah berusia sekitar 90 tahun. Kelahiran ini bukan sekadar kelahiran biasa, ini adalah proklamasi bagi seluruh penduduk bumi bahwa kekuasaan Allah berada di atas segala hukum alam. Sebagaimana yang dicatat oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, kelahiran Ishak alaihissalam terjadi kurang lebih 14 tahun setelah kelahiran kakaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Jika Ismail lahir dari Siti Hajar sebagai jawaban atas doa Ibrahim di masa muda, maka Ishak lahir dari Siti Sarah sebagai pemuliaan Allah bagi wanita yang telah bersabar mendampingi dakwah suaminya selama puluhan tahun dalam keadaan tanpa anak. Bayi tersebut diberi nama Ishak. Nama ini bukan tanpa makna. Selain merujuk pada tawa kebahagiaan Siti Sarah saat menerima kabar gembira, nama ini juga melambangkan sukacita yang menghapus masa-masa kesedihan dan keputusasaan. Nabi Ibrahim alaihissalam menyambut putra keduanya ini dengan sujud syukur yang mendalam, mengakui bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang bertakwa. Kedudukan Ishak dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian yang sangat tinggi kepada Nabi Ishak alaihissalam bahkan sejak sebelum beliau dewasa. Dalam Quran Surah Sa'ad ayat 45-47, Allah berfirman, "Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka di sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik." Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Ishak alaihissalam sejak lahir telah dipersiapkan menjadi sosok yang memiliki ID, kekuatan dalam beribadah dan absar, basirah atau pandangan hati yang tajam dalam ilmu. Kehadiran Nabi Ishak alaihissalam menjadi penyejuk hati bagi Siti Sarah di masa tuanya. Beliau menyusui sendiri putranya tersebut, sebuah mukjizat lain di mana Allah mengalirkan air susu dari seorang wanita yang sudah sangat lanjut usia. Kelahiran ini juga menandai babak baru dalam sejarah kenabian. Dari garis keturunan Nabi Ishak alaihissalam, kelak akan lahir nabi-nabi besar yang memimpin Bani Israel. Allah menyebutkan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 84, "Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk." Dengan lahirnya Ishak, sempurnalah kebahagiaan keluarga Ibrahim alaihissalam. Dua putra beliau, Ismail dan Ishak, menjadi dua pilar besar yang akan menyebarkan tauhid kedua penjuru dunia yang berbeda, Ismail di tanah Arab Makkah dan Ishak di tanah Syam Palestina. Pelajaran dari bab ini, kelahiran Nabi Ishak alaihissalam mengajarkan kita untuk tidak pernah membatasi kekuasaan Allah dengan nalar manusia. Ketika Allah mengatakan, kun fayakun, jadilah. Maka jadilah ia, maka segala kemandulan akan menjadi kesuburan, dan segala keputusasaan akan berubah menjadi tawa kebahagiaan. Setelah melewati masa kecil yang penuh dengan keberkahan, kini kita beranjak pada fase di mana sang putra mukjizat, Ishak alaihissalam, tumbuh menjadi seorang pemuda yang perkasa namun lembut hatinya. Di bawah asuhan langsung sang Khalilullah kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Ishak tidak hanya mewarisi garis keturunan, melainkan juga memikul beban amanah kenabian yang sangat besar untuk menjaga api tauhid tetap menyala di tanah Syam. Nabi Ishak alaihissalam tumbuh dewasa dengan karakter yang sangat istimewa. Jika kakaknya, Nabi Ismail alaihissalam, dikenal dengan kesabaran dan ketangguhannya di padang pasir Makkah, maka Nabi Ishak alaihissalam dikenal dengan kedalaman ilmunya dan kelembutan tutur katanya di tanah Kanan Palestina. Karakter seorang pemuda yang alim. Sebagaimana telah dikabarkan oleh para malaikat saat beliau masih dalam kandungan, Nabi Ishak alaihissalam adalah seorang gulamin, alim, seorang anak laki-laki yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sejak usia muda, Nabi Ishak alaihissalam sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dalam memahami ayat-ayat Allah dan syariat yang diajarkan oleh ayahnya. Beliau tidak pernah jauh dari sisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menyaksikan bagaimana ayahnya berdakwah, menghadapi penentangan, dan membangun tempat-tempat ibadah.
Kesetiaan dan keteguhan iman ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 133, di mana nabi-nabi setelahnya memberikan pengakuan akan ajaran tauhid yang dibawa oleh garis keturunan Ibrahim. Apakah kamu menjadi saksi di saat Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Mengemban amanah kenabian. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, tanggung jawab dakwah di wilayah Syam sepenuhnya berpindah ke pundak Nabi Ishak alaihissalam. Beliau diangkat menjadi nabi untuk melanjutkan risalah tauhid di tengah penduduk Kanan. Tugas ini tidaklah mudah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing beliau. Allah menjadikan Nabi Ishak alaihissalam sebagai pemimpin yang membawa hidayah. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 72 dan 73. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah tambahan. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Metode dakwah yang lembut. Dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Ishak alaihissalam dikenal dengan metode dakwahnya yang penuh hikmah. Beliau tidak menggunakan kekerasan, melainkan menunjukkan keteladanan akhlak. Beliau adalah seorang hamba yang sangat taat beribadah, menjaga kejujuran dalam berdagang, dan sangat dermawan kepada fakir miskin. Kehadiran beliau di Palestina membawa kedamaian. Beliau merawat sumur-sumur yang digali oleh ayahnya dan membangun pemukiman yang berlandaskan ketaatan kepada Allah. Orang-orang di sekitarnya menaruh hormat yang sangat besar kepada beliau, bukan karena kekuatannya, melainkan karena kewibawaan dan kesalehannya yang terpancar nyata. Setiap langkah dakwah Nabi Ishak alaihissalam adalah perwujudan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memberikan keberkahan pada setiap apa yang dikerjakan oleh Ishak. Beliau menjadi simbol bahwa agama Allah akan selalu tegak selama ada hamba-hambanya yang mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Di masa inilah, fondasi kuat bagi nabi-nabi Bani Israel mulai terbentuk. Nabi Ishak alaihissalam menjadi jembatan emas antara masa ayahnya dengan masa-masa kejayaan nabi-nabi besar di masa depan. Beliau membuktikan bahwa menjadi seorang nabi bukan hanya soal menerima wahyu, melainkan soal menjadi teladan bagi manusia dalam setiap sendi kehidupan. Keberlanjutan dakwah memerlukan sosok yang alim berilmu, dan saleh beramal. Nabi Ishak alaihissalam mengajarkan kita bahwa warisan paling berharga dari orang tua kepada anak bukanlah harta benda, melainkan akidah yang lurus dan akhlak yang mulia. Setelah kita menyaksikan bagaimana Nabi Ishak alaihissalam memegang teguh amanah dakwah ayahnya, kini kita memasuki sebuah fase yang memperlihatkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya secara luar biasa kepada beliau. Bab ini akan mengupas sisi mukjizat yang melekat pada diri Nabi Ishak alaihissalam, bukan hanya dalam bentuk kejadian luar biasa sesaat, melainkan dalam bentuk keberkahan yang terus mengalir pada tanah yang beliau injak dan darah yang mengalir dalam keturunannya. Mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi seringkali disesuaikan dengan kebutuhan dakwah mereka. Bagi Nabi Ishak alaihissalam, mukjizat utamanya terletak pada barakah, atau keberkahan yang melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukuhkan kedudukan beliau di tanah Palestina dengan dua bentuk keberkahan besar. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat sejarah Islam, termasuk catatan Ibnu Katsir, Nabi Ishak alaihissalam adalah seorang yang sangat tekun dalam mengelola bumi. Salah satu bentuk mukjizat keberkahan yang beliau miliki adalah apa yang diistilahkan sebagai tangan yang diberkati. Dikisahkan bahwa di masa-masa sulit atau kekeringan, apapun yang diusahakan oleh Nabi Ishak alaihissalam selalu membuahkan hasil yang melimpah. Beliau menggali sumur-sumur yang airnya tidak pernah kering, dan tanah yang beliau tanami memberikan hasil panen 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan penduduk lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata bagi orang-orang di sekitarnya bahwa Allah beserta beliau. Keberkahan materi ini tidak membuat beliau sombong, melainkan menjadikannya nabi yang paling dermawan di masanya.
Allah mengisyaratkan keberkahan ini dalam Quran Surah As-Saffat ayat 113. Dan kami limpahkan keberkahan atasnya Ibrahim, dan atas Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula, yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa keberkahan Allah itu nyata menyelimuti kehidupan Nabi Ishak alaihissalam secara menyeluruh. Mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Ishak alaihissalam dan tidak dimiliki oleh banyak nabi lainnya adalah garis keturunan kenabian yang sangat panjang. Dalam ilmu sejarah nabi-nabi, Nabi Ishak alaihissalam disebut sebagai bapak para nabi Bani Israel. Jika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, maka hampir seluruh nabi-nabi besar lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran berasal dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Allah memberikan anugerah kepada beliau berupa putra yang juga seorang nabi, yaitu Yakub alaihissalam, dan cucu yang juga seorang nabi, yaitu Yusuf alaihissalam. Rangkaian kenabian ini terus bersambung kepada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa alaihissalam. Inilah mukjizat berupa kemuliaan keluarga yang abadi. Selain keberkahan luar, Allah juga memberikan mukjizat dalam diri beliau berupa kekuatan fisik untuk beribadah dan ketajaman basirah mata hati. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Sa'ad ayat 45. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar ID, dan ilmu-ilmu yang tinggi absar. Kata ID, tangan kekuatan, di sini dimaknai oleh para ahli tafsir sebagai mukjizat kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tanpa rasa lelah. Sedangkan, absar, penglihatan, adalah mukjizat berupa kemampuan melihat kebenaran di tengah kegelapan fitnah dunia. Keberkahan ini juga terlihat saat istri beliau, Rafiqah Ribkah, sempat mengalami kemandulan sebagaimana ibunya, Siti Sarah. Namun, berkat doa Nabi Ishak alaihissalam yang tulus, Allah kembali menunjukkan mukjizatnya. Rafiqah mengandung dan melahirkan anak kembar, Esau dan Yakub. Hal ini membuktikan bahwa doa Nabi Ishak alaihissalam memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, mampu mengubah takdir kemandulan menjadi kelahiran yang diberkati. Keberkahan bukan berarti hidup tanpa ujian, melainkan adanya pertolongan Allah dalam setiap kesulitan. Nabi Ishak alaihissalam mengajarkan kita bahwa ketika seseorang menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memberkati tanah yang dipijaknya, harta yang diusahakannya, dan keturunan yang ditinggalkannya. Setelah kita memahami betapa besarnya keberkahan yang Allah tumpahkan kepada Nabi Ishak alaihissalam, kini kita masuk ke dalam sebuah fase kehidupan yang sangat manusiawi namun penuh dengan bimbingan langit. Bab ini menceritakan tentang bagaimana sebuah rumah tangga dibangun di atas fondasi wahyu dan doa. Inilah kisah pencarian pasangan hidup yang bukan hanya berdasarkan kecantikan, melainkan kesalehan demi menjaga kesucian garis keturunan kenabian. Nabi Ishak alaihissalam tumbuh menjadi pria yang dewasa dan matang di bawah naungan ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tiba waktunya bagi beliau untuk menikah, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berhati-hati. Beliau tidak ingin putranya yang mulia ini menikah dengan wanita dari kaum Kanan yang saat itu masih menyembah berhala dan memiliki akhlak yang buruk. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengutus pelayan setianya, yang dalam sejarah disebut Eliezer, untuk pergi ke tanah kelahiran Ibrahim, yaitu di wilayah Padan Aram Irak, Suriah Utara. Beliau meminta agar dicarikan seorang wanita dari keluarga besar beliau yang masih memegang teguh fitrah kesucian. Melalui proses yang dipenuhi dengan doa dan petunjuk Allah, terpilihlah seorang wanita bernama Ribkah, dalam literatur Islam dikenal sebagai Rafiqah binti Batuel. Beliau adalah sosok wanita yang sangat santun, rajin, dan memiliki kecantikan budi pekerti yang luar biasa. Pernikahan ini bukanlah sekadar penyatuan dua insan, melainkan perintah yang diberkati untuk menjaga kemurnian tauhid. Meskipun Nabi Ishak alaihissalam adalah seorang kekasih Allah yang dijanjikan keberkahan, bukan berarti kehidupan beliau tanpa ujian. Sama seperti ibunya, Siti Sarah, Rafiqah ternyata adalah seorang wanita yang mandul pada awalnya. Selama kurang lebih 20 tahun, Nabi Ishak alaihissalam dan Rafiqah menanti kehadiran buah hati. Dalam masa penantian yang panjang ini, tidak ada keluh kesah.
Nabi Ishak alaihissalam mengajarkan sebuah teladan luar biasa tentang kesetiaan seorang suami. Beliau tidak meninggalkan istrinya, melainkan justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Keajaiban terjadi melalui kekuatan doa. Dicatatkan dalam sejarah bahwa Nabi Ishak alaihissalam berdiri dan berdoa dengan sangat khusyuk di hadapan Allah untuk istrinya. Sebagaimana janji Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 90, yang merujuk pada keserupaan kisah Zakaria namun menjadi prinsip umum para nabi. Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Berkat doa tulus Nabi Ishak alaihissalam, Allah mengangkat kemandulan Rafiqah. Allah menjawab penantian 20 tahun itu tidak hanya dengan satu anak, melainkan dengan bayi kembar sekaligus. Kegembiraan menyelimuti rumah tangga Nabi Ishak alaihissalam. Rafiqah melahirkan 2 putra kembar. Yang pertama lahir diberi nama Esau al-Aish, yang memiliki fisik kuat dan berambut lebat. Yang kedua lahir sambil memegang tumit kakaknya, sehingga diberi nama Yakub yang berarti, mengikuti, atau, berada di tumit. Tentang Nabi Yakub alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan namanya bahkan sebelum beliau lahir, yaitu pada saat para malaikat bertamu ke rumah Ibrahim. Dalam Quran Surah Hud ayat 71 disebutkan, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan sesudah Ishak akan lahir Yakub. Ini adalah mukjizat ilmu gaib yang diberikan kepada keluarga ini, di mana mereka sudah mengetahui bahwa cucu mereka kelak juga akan menjadi orang besar yang dipilih Allah. Pernikahan Nabi Ishak alaihissalam mengajarkan kita bahwa pasangan yang baik adalah mereka yang mampu bersabar bersama dalam ujian. Kesabaran selama 20 tahun dalam menanti keturunan menunjukkan bahwa Allah seringkali menunda pemberiannya untuk mendengar rintihan doa hambanya yang saleh. Kita telah sampai pada penghujung perjalanan hidup seorang manusia pilihan yang penuh dengan ketenangan. Jika masa mudanya dimulai dengan tawa kebahagiaan Ishak, maka masa tuanya ditutup dengan kedamaian yang mendalam. Bab terakhir ini akan membawa kita pada saat-saat terakhir Nabi Ishak alaihissalam di dunia, prosesi pemakaman yang mengharukan, serta warisan spiritual yang beliau tinggalkan bagi umat manusia hingga hari kiamat. Nabi Ishak alaihissalam menjalani masa tua yang sangat panjang dalam ketaatan yang sempurna. Setelah melalui berbagai ujian, mulai dari penantian kelahirannya hingga mendidik putra-putranya, beliau mencapai usia yang diberkati, yaitu sekitar 180 tahun. Di masa-masa akhir hayatnya, penglihatan Nabi Ishak alaihissalam telah memudar, namun penglihatan hatinya, basirah, justru semakin tajam. Beliau menghabiskan hari-harinya di tanah Hebron, Palestina, dengan terus berzikir dan memberikan wasiat kepada keturunannya. Wasiat utama beliau tidak jauh dari apa yang diajarkan ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agar selalu menjaga tauhid dan tidak wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Beliau melihat bagaimana putranya, Nabi Yakub alaihissalam, tumbuh menjadi pewaris kenabian yang tangguh, sementara Esau tumbuh menjadi pemimpin bagi kaum lainnya. Kedamaian menyelimuti hati beliau melihat janji Allah tentang keberkahan keturunan telah terwujud di depan matanya. Nabi Ishak alaihissalam mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang di tanah Kanan. Kepergian beliau membawa kesedihan yang mendalam bagi seluruh penduduk wilayah tersebut, karena beliau bukan hanya seorang nabi, melainkan juga hakim yang adil dan pelindung bagi kaum fakir miskin. Sebagaimana dicatatkan dalam sejarah para nabi oleh Ibnu Katsir, jenazah Nabi Ishak alaihissalam dimakamkan oleh kedua putranya, Esau dan Yakub alaihissalam. Ini adalah momen yang sangat mengharukan, di mana kedua bersaudara itu bersatu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayah mereka. Nabi Ishak alaihissalam dimakamkan di sebuah tempat yang sangat sakral, yaitu di Gua Mahpelah yang terletak di kota Hebron, sekarang dikenal sebagai Al-Khalil, Palestina. Beliau dimakamkan di samping makam ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ibunya, Siti Sarah. Kelak, istri beliau, Rafiqah, dan putranya, Nabi Yakub alaihissalam, juga dimakamkan di kompleks yang sama. Hingga hari ini, tempat tersebut menjadi salah satu situs paling bersejarah di dunia, yang dikenal sebagai Masjid Ibrahim. Keberadaan makam beliau di sana menjadi pengingat abadi akan jejak langkah para nabi di tanah suci Palestina. Warisan abadi bagi umat manusia,
Warisan Nabi Ishak alaihissalam bukanlah berupa tumpukan emas atau kekuasaan politik yang fana. Warisannya adalah, beliau adalah leluhur dari nabi-nabi Bani Israel. Dari keturunan beliaulah muncul sistem hukum, hikmah, dan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Beliau mengajarkan bahwa janji Allah pasti datang tepat pada waktunya, meski harus menunggu puluhan tahun. Allah mengabadikan beliau dalam Quran Surah Sa'ad ayat 45-46 sebagai hamba yang disucikan dengan akhlak yang tinggi, karena beliau selalu mengingatkan manusia pada negeri akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Maryam ayat 49-50. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Nama Nabi Ishak alaihissalam akan terus disebut dalam selawat dan doa umat Islam di seluruh dunia sebagai bagian dari keluarga Ibrahim yang diberkati. Penutup kisah. Kisah Nabi Ishak alaihissalam adalah kisah tentang kebahagiaan yang lahir dari ketaatan. Beliau adalah bukti bahwa seorang hamba yang rendah hati dan fokus pada akhirat akan mendapatkan kemuliaan di dunia yang tidak akan pernah terputus meskipun raga telah tiada.